itu kan harus banget tuh menyimpan transaction log-nya itu lebih lama dari kebutuhan teknis. Kebayang ya di sini poinnya ya. Itu demi apa ya? Demi audit dan pelaporan gitu ke regulator gitu kan. Artinya apa? Artinya kan berarti storage cost-nya jadi naik gitu kan. Query-nya jadi makin berat. Terus juga retention logisnya itu ya makin kompleks gitu loh. Bukan karena si engineer yang nggak bisa ngedesain, bukan gitu kan. Tapi ya karena ya gesekan hukum dipindahkan ke sistem, itu yang jadi masalah gitu. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang. Saya Humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Nah, di video kali ini tuh saya punya series baru lagi, yaitu adalah software di bawah tekanan dunia. Jadi di sini tuh saya bakal bahas gimana sih sebenarnya keadaan-keadaan di dunia software engineering ini gitu kan, dengan ya gampangannya itu faktor-faktor dari luar sistemnya lah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi di video kali ini tuh saya pengen ngobrol tuh gini. Dulu waktu saya masih junior ya gitu kan, masih engineer yang junior gitu. Saya pikir tuh kalau sebuah sistem itu jadi rumit gitu kan, itu pasti karena desainnya tuh buruk gitu, desainnya jelek gitu kan. Entah salah pilih arsitektur gitu kan, atau engineer-nya ya kurang apa ya, kurang disiplin gitu kan. Tapi gini, semakin lama saya bekerja itu kan makin sering saya sadar satu hal gitu. Jadi banyak sistem dia tuh nggak rusak karena engineer-nya gitu, tapi karena dunia di luar sistem itu berubah, gampangannya seperti itu. Jadi hari ini tuh saya nggak pengen ngomongin soal clean arsitektur, nggak pengen ngomongin soal monolithic versus microservices gitu kan, nggak juga ngomongin soal best practice, tapi hari ini tuh kita bicara tentang suatu yang jarang dibahas di dunia software, yaitu adalah regulasi. Kira-kira seperti itu. Dan bagaimana regulasi ini perlahan gitu ya, tapi pasti menghancurkan arsitektur software gitu kan yang tadinya itu masuk akal. Jadi gimana pembahasannya? Simak videonya sampai habis. Dan biar nggak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama tuh gini ya, namanya regulasi itu kan dia tuh datang tanpa peduli arsitektur dari software yang lagi dibuat gitu loh. Jadi namanya regulator, dia tuh kan nggak pernah gitu buka repositorinya kita gitu kan. Mereka tuh nggak peduli gitu service-nya kita tuh event driven atau enggak gitu kan. Mereka tuh bahkan nggak tahu apa itu eventual konsistensi gitu loh. Yang mereka tahu tuh cuma satu, resiko. Udah, itu aja gitu kan. Jadi kalau kita baca misalnya dokumen kayak GDPR gitu kan di Eropa gitu kan, terus juga HIPAA gitu dari Amerika, terus juga PDPA dari Singapura gitu kan, sampai ya UU PDP gitu di Indonesia itu kan, bahasanya itu ya mirip-mirip lah, atau bisa kita bilang selalu sama lah gitu ya. Jadi data tuh harus disimpan dengan aman biasanya gitu kan, terus juga harus bisa diaudit, harus bisa dihapus, dan harus berada di wilayah tertentu, kira-kira seperti itu. Jadi nggak pernah tuh ada kalimat kayak silakan pilih arsitektur yang paling elegan gitu, nggak pernah tuh ada kalimat kayak gitu kan. Dan disinilah friction pertama itu muncul gitu loh. Jadi sistem yang awalnya tuh global, simple gitu kan, terus juga satu source of truth gitu kan, tiba-tiba ya dipaksa untuk tunduk pada batas negara, batas hukum gitu kan, dan juga batas audit, kira-kira seperti itu. Contoh nyatanya gimana? Contoh nyatanya tuh gini, banyak perusahaan global ya setelah GDPR 2018 itu tuh dipaksa memisahkan data user Eropa gitu kan dengan data user non Eropa gitu. Itu pemaksaan itu padahal bukan karena latensi gitu kan, bukan juga karena masalah scale-nya gitu loh. Tapi ya karena pasal hukum aja, udah kira-kira seperti itu. Dan sejak saat itu kan ya arsitektur yang tadinya itu logis secara teknis gitu kan ya mulai retak secara struktural, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua tuh saya pengen ngomongin gini. Jadi arsitektur tuh yang tadinya elegan itu kan jadi penuh dengan patch-patch baru loh, kira-kira seperti itu. Karena gini ya, namanya regulasi dia tuh jarang menghancurkan sistem tuh secara langsung. Yang dihancurkan tuh adalah kesederhanaannya, kira-kira seperti itu. Jadi awalnya misalnya sistem kita tuh yang misalnya single database gitu kan, single pipeline gitu kan, single observability stack misalnya seperti itu ya.
Lalu muncullah akhirnya jadi layer-layer tambahan gitu loh, misalnya logging khusus untuk audit gitu kan. Ini saya yakin banyak teman-teman yang ngerasain. Jadi saya ulang ya, mungkin mulai muncul tambahan kayak logging khusus gitu buat audit gitu kan, terus database bayangan gitu buat compliance gitu kan, terus juga service-service khusus gitu untuk region tertentu gitu kan. Sama ya conditional logic ya misalnya itu berbasis sama aturan negara lah misalnya seperti itu, atau misalnya ya hanya berbasis negara lah gampangnya seperti itu ya. Akhirnya ya di code base-nya kita itu kan jadi penuh dengan kayak misalnya if user country-nya Eropa gitu misalnya, terus if request origin-nya itu regulated region gitu kan, terus juga misalnya if data type-nya itu sensitif lah gampangnya seperti itu gitu kan. Ya banyak engineer junior yang melihat ini tuh dan berkata ini code base-nya jelek banget sih, banyak amat sih conditional statement-nya gitu kan. Ya untuk engineer yang udah senior nih, saya yakin kalau engineer senior pada nonton juga gitu kan, ya itu biasanya diem gitu loh. Karena untuk kita nih yang sudah sampai level senior engineer gitu kan, kita tuh tahu ini tuh udah bukan soal estetika lagi gitu, tapi ini soal bertahan ya kan. Contoh nyatanya misalnya di industri fintech lah ya, itu kan banyak banget atau gila industri fintech dan banyak sistem payment lah. Jadi itu kan harus banget tuh menyimpan transaction lognya itu lebih lama dari kebutuhan teknis. Kebayang ya di sini poinnya ya. Itu demi apa ya? Demi audit dan pelaporan gitu ke regulator gitu kan. Artinya apa? Artinya kan berarti storage cost-nya jadi naik gitu kan. Query-nya jadi makin berat. Terus juga retention logisnya itu ya makin kompleks gitu loh. Bukan karena si engineer yang nggak bisa ngedesain, bukan gitu kan. Tapi ya karena ya gesekan hukum dipindahkan ke sistem, itu yang jadi masalah gitu kan. Selanjutnya tuh gini, tentunya tidak ada juga gitu tutorial gitu kan yang mengajarkan kayak misalnya kita harus pilih mana nih, performa sistem atau risiko hukum gitu loh. Jadi yang namanya regulasi ini kan cenderung memaksa ya kita nih, terutama yang udah pada senior itu kan engineer senior itu untuk membuat keputusan yang tidak ideal gitu kan, tidak elegan gitu kan, dan seringnya bahkan tidak perlu gitu loh. Contoh klasik misalnya data deletion gitu ya. Secara teknis begini, namanya distributed system, dia itu kan suka banget sama yang namanya immutable data gitu ya. Terus juga append only log itu tuh cantik gitu loh, append only log gitu kan. Terus juga event sourcing itu powerful gitu loh. Nah, secara dari regulasi ya user tuh bisa minta right to be forgotten gitu kan. Terus juga data ya itu berarti kan harus benar-benar hilang gitu loh. Akhirnya apa? Ya akhirnya event store yang seharusnya itu immutable gitu kan, ya jadi diakalin gitu kan, atau dibuat layer kompensasinya gitu kan, ya atau masking data di mana-mana lah, kira-kira seperti itu. Jadi secara teori sistem ini kacau gitu loh, ini chaos gitu kan, tapi secara hukum ya itu wajib gitu kan, mau gimana lagi gitu kan. Nah, disinilah banyak ya namanya engineer tuh burnout gitu loh, bukan karena sistemnya susah, bukan karena itu gitu kan, tapi karena nggak ada jawaban yang benar, gampangannya seperti itu. Kadang sistem itu tidak dioptimalkan untuk masalah scalingnya gitu kan, tapi untuk mengurangi risiko kena sanksi, gampangannya seperti itu. Nah, disinilah ya letak titik perbedaan junior dan senior tuh mulai terlihat jelas gitu loh. Jadi gini, biasanya itu pun terjadi waktu saya masih junior gitu kan. Misalnya pertanyaannya gini, ini kenapa sih kok sistemnya kayak gini ya, ribet banget gitu kan. Nah, itu kalau pertanyaan ketika di level junior itu kan. Tapi ketika di level senior yang udah apa ya, saya itu sudah merasakan ya sedihnya aturan-aturan yang bikin ribet itu gitu kan. Akhirnya ya pertanyaan jadi ini tekanan apa nih yang ngebikin sistem ini jadi kayak gini gitu kan. Jadi ketika teman-teman nih misalnya dari junior ataupun middle gitu kan, ketika nanti mulai naik ke arah senior engineer gitu kan, namanya senior engineer itu tuh mulai belajar membaca arah regulasi, itu yang pertama. Terus juga ngobrol nih dengan legal dulu gitu kan sebelum melakukan coding lah, gambarnya seperti itu. Terus juga menganggap yang namanya dokumentasi itu sebagai bagian dari sistem gitu. Lalu akhirnya ya mendesain arsitektur yang mau tidak ideal gitu kan, tapi tahan terhadap tekanan-tekanan dari pihak luar tadi gitu loh. Bukan karena senior engineer ini lebih pintar, bukan karena itu kan, tapi karena ketika kita udah di level senior, kita tuh harus sadar satu hal penting. Jadi itu adalah frictionnya itu nggak pernah hilang, kira-kira seperti itu.
Jadi misalnya gini, ketika suatu negara itu atau regulator itu punya aturan tertentu atau punya kepentingan tertentu gitu kan, entah soal keamanan gitu kan atau kontrol ataupun ya perlindungan masyarakat gitu kan. Jadi mereka tuh tentunya akan menambahkan aturan gitu kan. Nah, aturan itu tuh membuat hidup di permukaan itu terlihat lebih rapi, kira-kira seperti itu. Tapi kan kompleksitasnya tuh nggak hilang sama sekali gitu loh. Dia tuh dipindahin ke si perusahaan tech-nya gitu kan. Nah, nanti dari perusahaan tech-nya dipindahin kemana? Dipindahin ke sistemnya. Ya dari sistemnya berarti pindahnya kemana? Ya akhirnya tentunya ke kode base yang kita rawat setiap hari. Kira-kira seperti itu. Jadi sistem di belakang layar tuh harus menanggung kompleksitas itu gitu loh. Jadi validasi tentunya jadi bertambah gitu kan, logging jadi bertambah, terus juga proses juga bisa bertambah gitu kan. Dan semua kompleksitas itu tidak apa ya gambarnya tidak jatuh ke udara lah gambarnya seperti itu. Dia tuh jatuh ke desain sistem gitu loh. Jatuh ke arsitektur dan tentunya pada akhirnya ya jatuh ke baris-baris kode yang kita tulis sih sebagai engineer setiap hari. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya suatu hari tuh teman-teman melihat sistem yang penuh dengan conditional logic gitu kan, terus juga penuh layer-layer tambahan, terus juga tidak sebersih tidak sebersih di buku-buku arsitektur gitu ya. Jangan langsung bilang wah ini engineer-nya payah nih gitu kan. Mungkin sistem itu tuh cuma ya sedang hidup di bawah tekanan dunia loh, gampangannya seperti itu. Dan tugas seorang engineer ya, apalagi udah di level senior gitu kan, itu tuh bukan selalu membuat sistem itu paling cantik gitu seperti seniman gitu, enggak, bukan itu aja gitu loh, tapi juga membuat sistem yang masih bisa hidup di dunia yang gampangannya itu tidak pernah netral lah, kira-kira seperti itu. Jadi gitu aja pembahasan saya di video kali ini. Thank you for watching dan salam backend magang.